tadi kalau yang kita lihat memang kita mempersiapkan tentang perang generasi kedua. Tapi kan pada kenyataannya perang-perang yang terjadi saat ini di Ukraina Rusia itu justru perang-perang kedua. Berapa urgensi kita mempersiapkan perang generasi kelima ini? Ya kalau lihat Rusia dengan Ukraina itu bahkan baru peralihan dari generasi 2 ke generasi 3 ya. Jadi itu antara lain karena Rusia masih membatasi diri untuk tidak menggelar kekuatan-kekuatan terbarunya. Misalnya yang masih dipakai Sukhoi 24, Sukhoi 30, tapi kira-kira minggu lalu mulai terlihat indikasi katakanlah Rusia sudah menembakkan rudal hipersoniknya dari Sukhoi 35, kemudian sudah mulai memakai drone-drone dengan karakter bomber sudah dipergunakan oleh Rusia. Jadi menarik untuk dilihat walaupun belum tampak gabungan antara air, cyber, dan space dalam konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, tapi memang secara teknologi diperkirakan kombinasi antara air, cyber, dan space itu baru akan matang setelah 2030. Karena baru akan matang nanti setelah 2030, ya ini kesempatan bagus untuk kita mengejar teknologi itu yang semoga bisa melakukan adopsi teknologinya dan nanti dalam renstra pertahanan baru setelah 2020. Kalau melihat kondisi saat ini Pak, kalau melihat kondisi TNI AU saat ini mungkin yang diperlukan untuk mengejar kondisi yang tadi ya TNI AU sampai 2024 itu mengejar supaya kita bisa beralih dari perang generasi 3 yang karakternya konvensional dengan pesawat tempur generasi 4 yang menuju perang generasi 5 itu yang sudah multi domain. Jadi atasnya yang dibahas hari ini ketika ada battle decision superiority. Untuk mewujudkan battle decision superiority itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kasal, maka teknologi-teknologi lintas domain itu menjadi kunci yang menggabungkan bukan hanya misalnya pesawat tempur dengan rudal, tapi juga dengan mekanisme surveillance. Seperti Angkatan Udara itu pengembangan dari Air Defense Identification Zone dan Sistem (ADIS). Lalu bagaimana itu nanti dikombinasikan lintas domain dengan apa yang dikembangkan di matra lain, tapi yang paling utama yang nanti dikembangkan di ruang cyber dan ruang antariksa space. Itu menjadi wajib kalau kita memang ingin mengejar perang generasi kelima di matra udara. Kalau proporsinya sendiri apa namanya cyber yang ada di space dan karakteristik pengembangan teknologi untuk perang generasi 5 itu kita tidak bisa milih. Jadi kita tidak bisa milih misalnya hanya mengembangkan fighter saja atau mengembangkan surveillance saja atau mengembangkan cyber duluan. Jadi tidak bisa milih. Karakteristik pengembangan teknologi generasi 5 itu harus dilakukan simultan, ya berbarengan, karena yang harus dikembangkan adalah sistem secara keseluruhan. Ya, karakteristik perang generasi 5 itu tidak mengandalkan platform, tidak mengandalkan satu alat, tapi mengembangkan sistem integrasi ya lintas matra dan juga lintas domain, berkali-kali disebut meliputi cyber, tapi di dalamnya ada artificial intelligence, ada big data, ada blockchain, dan juga space. Banyak negara-negara utama di dunia ini sekarang angkatan bersenjatanya sudah melampaui 3 matra. Sekarang banyak angkatan udara yang cyber sudah menjadi matra sendiri, komandannya bintang 4, space sudah menjadi matra sendiri, komandannya bintang 4. Jadi kayak Amerika Serikat, Cina, Rusia, atau bahkan Australia, angkatan bersenjatanya mungkin sekarang sudah 6 atau 7 angkatan, tidak lagi 3 konvensional seperti dulu misalnya di tahun 40 atau 50. Kita membutuhkan juga nggak tuh Pak? Akan mengarah ke sana ya, mengarah ke sana. Mungkin untuk cyber titisannya sudah ada, ya di TNI, di masing-masing angkatan sudah ada satuan cybernya. Hanya kita memang belum mulai untuk merambah domain space. Ya, kita belum ke sana. Mungkin itu nanti akan kita mulai pada saat nanti
Indonesia merencanakan menggelar satelit-satelit pertahanan, satelit-satelit militer dimulai dari sana. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.